maka mereka menjadi tamunya Allah. Dan dikala kita berada di tanah haram, status menjadi tamu Allah itu ada dua. Yang pertama, dikala kita menghabiskan waktu di dalam masjid, baik itu Masjidil Haram yang ada di Madinah ataupun Masjidil Haram yang ada di Mekah, maka kita sedang menjadi tamu Allah. Kemudian yang kedua, kalau kita menunaikan kewajiban yang mulia, melaksanakan ibadah umrah, itu juga disebut dengan tamu Allah. Sehingga status tamu Allah itu sangat banyak kita dapatkan dan sudah merupakan di antara kewajiban yang Allah wajibkan kepada dirinya untuk memuliakan tamu-tamunya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemuliaan kepada kita di dunia dan di akhirat. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendoakan kita sebagai umatnya. Siang dan malam Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan semua yang dia punya untuk kemaslahatan agar agama dan risalah sampai kepada kita sebagai umatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sayang kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah sebutkan di dalam ayat ini bahwa nabi yang diutus kepada kalian bukan nabi biasa, tapi nabi yang memiliki sifat yang luar biasa. Dan di antara salah satu sifat nabi adalah sifat yang amat mulia, rauf rahim. Kalimat rauf itu biasanya ikhwatul Islam digunakan untuk nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rauf. Kalimat rahim juga digunakan untuk nama Allah Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rauf Ar-Rahim. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat ini ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat nakirah. Makanya Nabi tidak disebut dengan Ar-Rauf, tapi Nabi disebut dengan Rauf. Nabi tidak disebut dengan Rahim, Nabi tidak disebut dengan Ar-Rahim, tapi Nabi disebut dengan Rahim. Tidak menggunakan alif lam, karena kalau menggunakan alif lam itu mencakup semuanya. Tapi dari sifat inilah ada sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi betul-betul sayang dan cinta kepada kita sebagai umatnya, maka sudah kewajiban kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan membuktikan kecintaan. Dan di antara bukti cintanya kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan senantiasa memperbanyak mengucapkan salam dan selawat kepada Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah lewatkan hari kecuali di sana ada salam dan selawat untuk Nabi. Minimal kita mengucapkan salam dan selawat 20 kali dalam sehari. Minimal kadarnya kita mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi 20 kali. 10 kali di pagi hari, sebagaimana yang tertera di dalam zikir pagi dan sore. 10 kali di sore hari, sebagaimana juga yang tertera di dalam zikir pagi dan sore, pagi dan petang. Itu adalah kadar minimal kita mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi. Artinya bagi mereka yang kurang mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, kurang dari 20 kali, maka di saat itulah dia mulai bertanya kepada dirinya, cinta apa yang ia berikan kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, karena semua manfaat daripada kalimat mulia ini kembali kepada kita yang mengucapkannya. Dan minimal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang memperbanyak bahkan selalu rutin mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, maka disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad, idzan tukfa hammuka wa tughfaru dzambuk. Mereka yang memperbanyak mengucapkannya minimal mendapatkan keuntungan. Yang pertama di dunia, Allah yang akan memudahkan urusannya. Kalau Allah yang memudahkan urusan kita, tidak akan ada yang tidak selesai. Dan yang kedua, Allah pun akan mudahkan urusannya di akhirat. Artinya dimudahkan langkahnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu butuh perjuangan. Kalimat yang mudah, tapi jarang di antara kita yang berhasil bertahan di dalamnya. Iya, kadang kita semangat 1 hari 2 hari, namun 1 bulan 2 bulan kita lupa mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi. Maka sering-seringlah mengingatkan diri, baik itu dengan tulisan di pintu rumah ditulis, sudahkah kamu berselawat hari ini? Misalnya di mobil ditulis sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap kali kita melihat tulisan, kita mengingatkan diri sendiri.
Karena kita hanya butuh diingatkan. Kalau kita ingat, maka kita akan mengucapkannya. Masalahnya kita sering lupa. Dan dengan kelupaan tersebutlah kita butuh orang yang mengingatkan. Dan di antara yang paling baik mengingatkan diri kita ada diri kita sendiri. Dengan contoh-contoh yang tadi kita sebutkan. Misalnya di rumah tulis kalimat, sudahkah anda berselawat hari ini? Kemudian tulisan sallallahu alaihi wasallam, atau juga dengan tulisan Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad, atau juga dengan kalimat-kalimat yang lainnya yang mengarah kepada salam dan salawat kepada junjungan kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan hadis yang amat mulia dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, masih berkaitan dengan keutamaan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibadah yang kita lakukan di dalamnya. Hadis ini akan kembali kita ulang, ikhwatul Islam. Nabi menyebutkan, salatun fi masjidi hadza khairum min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjid al-haram. Wa fi lafdhin, salatun fi masjidi afdalu min mi'ati salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjid al-haram, wa salatun fil masjid al-haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Hadis yang pertama artinya, ikhwatul Islam, orang yang salat di dalam masjidku akan mendapatkan keutamaan lebih daripada 1000 dibandingkan dengan mereka salat di tempat yang lainnya. Sekarang kita akan kembali mengulang pembahasan yang sebelumnya telah kita jelaskan, ikhwatul Islam. Yang pertama, kalimat salat. Kalimat salat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mencakup semuanya. Artinya, lakukanlah semua salat yang bisa kalian lakukan di sini selama waktunya dianjurkan bagi kita melakukannya. Tapi kalau seandainya kita dilarang melakukan salat, maka jangan salat. Apakah ada waktu yang terlarang kita melakukan ibadah salat? Ada 5 waktu yang kita tidak boleh salat di sana. Dan ingat, ikhwatul Islam, beribadah kepada Allah itu terdiri kepada 2. Yang pertama, ibadah dengan melakukan sesuatu itu disebut dengan ibadah. Dan yang kedua, meninggalkan sesuatu itu juga disebut dengan ibadah. Beribadah itu bisa dengan melakukan, bisa dengan meninggalkan. Kita contohkan misalnya, wanita yang sedang berhalangan, kemudian mereka salat. Dikala wanita berhalangan kemudian mereka salat, mereka dapat pahala atau dapat dosa? Dosa. Tapi kalau mereka tidak salat, mereka dapat, padahal mereka tidak bekerja, mereka tidak salat, mereka hanya meninggalkan salat. Dengan mereka meninggalkan salat, berarti mereka sedang mendapatkan pahala. Sebagaimana kalau mereka kerjakan, mereka mendapatkan dosa. Begitu juga waktu-waktu dikala kita dilarang salat, dikala kita ingin salat tapi waktunya tidak pas, maka jangan salat. Berarti kita sedang mendapatkan pahala di sana. Apakah ada waktu di mana kita dilarang salat? Banyak, ikhwatul Islam. Secara umum ada 5. Yang pertama setelah subuh sampai matahari terbit. Dan yang kedua dikala matahari terbit. Yang ketiga di matahari zawal. Yang keempat setelah asar sampai terbenam matahari. Dan yang kelima dikala matahari terbenam. Waktu-waktu ini adalah waktu yang dilarang kita melakukan salat. Kemudian 3 di antara 5 itu betul-betul dilarang. Yang pertama, waktu dikala matahari terbit. Pas matahari terbit, itu ada syaitan di sana yang sedang meletakkan tanduknya, sehingga seolah-olah syaitan akan merasa bangga ketika ada orang yang beribadah. Begitu juga dikala matahari terbenam dan waktunya tidak lama. Begitu juga dikala zawal. Waktu itu betul-betul dilarang nihaiyan, betul-betul dilarang secara mutlak. Sedangkan yang kedua, setelah subuh dan setelah asar, itu dilarang tidak secara mutlak. Artinya, salat yang dilarang itu adalah salat yang tidak ada namanya. Misalnya kita berada di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram yang ada di Mekah, kita salat subuh berjamaah, kemudian setelah salat subuh tidak ada kegiatan yang kita lakukan,
maka kita ingin salat, maka waktu ini lebih bagus tidak salat daripada salat, kecuali kalau seandainya salat itu salat yang ada namanya. Seperti misalnya kita keluar masjid setelah subuh, kemudian kita ingin baca Quran, masuk lagi ke masjid, maka kita melakukan salat tahiyat, silakan, tidak menjadi masalah. Atau kita melakukan salat sunat wudhu misalnya, silakan. Yang tidak boleh itu adalah kalau kita melakukan salat sunnah yang tidak memiliki nama. Sedangkan salat sunnah yang ada nama atau yang dikenal dengan salat sunat muqayyad, maka lakukan. Karena waktu setelah subuh, ibadah yang paling bagus dilakukan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir yang paling mulia, sebagaimana yang dikatakan dan dinyatakan oleh Imam An-Nawawi, adalah ayat-ayat Allah, Al-Quran. Itu adalah zikir. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Karena Al-Quran itu nama lainnya adalah zikir. Sebagaimana Al-Quran juga dinamakan dengan Al-Huda, sebagaimana Al-Quran juga disebut dengan Al-Furqan, sebagaimana Al-Quran juga dinamakan dengan Al-Kitab. Itu semuanya nama-nama Al-Quran. Dan salah satu nama Al-Quran adalah Az-Zikir. Sehingga dikala Nabi memerintahkan kita waktu yang paling bagus berzikir adalah setelah fajar, artinya perbanyaklah baca Quran di dalamnya. Karena semua zikir ada di dalam Al-Quran, semuanya. Dan zikir yang paling mulia dikala di dalamnya mengagungkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Al-Quran setiap ayat terakhir pasti mengagungkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Itu semuanya merupakan bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat-ayat yang ada dalam Quran rata-rata ayat terakhir, kalimat terakhir pasti sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir yang paling mulia adalah zikir yang ada nama dan sifat Allah di dalamnya. Kemudian setelah asar begitu juga. Setelah asar dianjurkan bagi kita untuk berzikir. Apa zikir yang paling bagus? Yaitu baca Al-Quran. Maka selalu kita anjurkan kepada kita yang melaksanakan ibadah yang mulia ini, di antara salah satu wirid yang dilalaikan oleh kaum muslimin adalah target mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikala kita ini melaksanakan ibadah umrah, kita punya target. Nanti target saya akan melakukan salat di Masjid Nabawi. Target saya ingin melakukan salat di Masjid Quba. Target saya nanti pergi ke tempat ini, pergi ke tempat itu. Tapi siapa di antara kita yang punya target nanti kalau saya melaksanakan ibadah umrah, saya ingin mengkhatamkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa di antara kita yang punya target tentang ayat-ayat Allah Azza wa Jalla? Bahkan kebanyakan kita targetnya lebih banyak kepada yang luar. Nanti saya akan telusuri semua kurma yang ada di Madinah. Target contohnya. Nanti semuanya tempat belanja akan saya cari. Dan kalau itu terbukti ikhwatul Islam, makanya kadang-kadang orang yang tidak pernah datang ke sini lebih tahu tempat belanja daripada orang yang ada di sini. Kenapa? Karena mereka punya target. Bahkan kami heran ikhwatul Islam, ada banyak namanya, Ustaz kami mau ke sini, saya juga tidak pernah mendengarkan. Tapi karena mereka sudah mencari, karena sudah punya target, nanti saya akan mencari ini, mencari itu, mencari, semuanya sudah ada target. Tapi siapa di antara kita yang punya target dengan Allah? Saya akan khatamkan Al-Quran 10 juzuk, 15, 30. Tapi jarang itu kita lakukan, padahal waktunya sangat banyak. Apalagi setelah subuh dan setelah asar. Setelah subuh apa kegiatan kita? Tidak ada, kecuali satu hari. Bisa jadi kita ziarah satu hari, maka kita keluar. Hari yang lain tidak ada. Duduk sampai syuruk, baca Quran, 1 juzuk, 2 juzuk, itu target. Asar begitu juga, karena itulah ibadah yang paling mulia dilakukan di dua waktu ini, bukan melaksanakan sholat sunat mutlak. Makanya di waktu ini dianjurkan bagi kita tidak salat. Bukan dianjurkan, ditekankan tidak salat. Kalau salat itu adalah sholat sunat yang tidak ada namanya. Tapi kalau sholat sunat yang ada namanya, maka dipersilahkan. Seperti misalnya setelah asar kita keluar, kemudian kita masuk Masjid Nabawi lagi, ada sholat sunnah, tahiyat, ada sholat ini. Setiap sholat yang ada namanya maka dipersilahkan, tidak menjadi masalah. Tapi yang tidak boleh itu adalah sholat sunat mutlak. Maka dianjurkan bagi kita tidak melakukan di dua waktu ini. Artinya kalau ada orang yang sholat sunat pada waktu ini dan tidak ada namanya, lebih bagus kita larang. Bukan karena sholatnya salah, tidak, tapi karena waktunya. Sama dengan ini ikhwatul Islam, dikala kejadian yang terjadi kepada menantunya Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia adalah salah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Sakhar, dan dia memiliki seorang menantu, yang mana menantunya ini juga berasal dari kalangan ulama, namanya Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab.
rahimahullahu ta'ala. Bahkan beliau adalah pemimpinnya ulama dari kalangan tabi'in. Sebagaimana mertuanya adalah pemimpin dalam bidang hadis, maka menantunya adalah pemimpin dari kalangan ulama dari zaman tabi'in. Tabi'in itu adalah mereka generasi yang dipuji oleh Rasulullah SAW, yang mana mereka tidak melihat Nabi, tapi mereka melihat sahabat Nabi. Siapapun yang tidak melihat Nabi, walau mereka sezaman dengan Nabi, maka mereka tidak disebut dengan sahabat, tapi mereka disebut dengan tabi'in. Contoh misalnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah salah seorang pemuda yang satu zaman dengan Nabi SAW. Nabi berada di Madinah, dia berada di daerahnya Yaman. Dia tidak bisa menemui Nabi, bukan tanpa alasan. Dia punya orang tua, dia merawat orang tuanya sampai Nabi meninggal, dan dia tidak datang bertemu dengan Nabi. Kemudian Nabi berpesan kepada Umar, wahai Umar, nanti ada yang namanya Uwais, ada sifatnya 1, 2, 3, dan 4, disebutkan oleh Nabi sifatnya. Dia, kalau kamu bertemu dengannya, maka silahkan kamu minta doa kepadanya. Dan ini merupakan di antara salah satu bentuk bolehnya kita meminta doa kepada orang yang saleh, yang mereka masih hidup, yang dikenal dengan kesolehannya. Karena biasanya orang soleh itu, ikhwatul Islam, mereka pasti menyembunyikan kesolehannya. Orang baik pasti menyembunyikan kebaikannya. Sebagaimana Uwais, dikala dia bertemu dengan Umar, maka Umar minta didoakan. Maka orang-orang terkejut, apa masalahnya Uwais? Kenapa Umar harus minta doa kepada dia? Sehingga dikala Umar minta doa, Uwais ketahuan orang terbaik, orang bagus. Semenjak itu pula lah dia menyembunyikan dirinya. Karena orang baik tidak mungkin menyebutkan dirinya orang baik, sebagaimana orang saleh tidak mungkin menyebutkan dirinya adalah orang saleh kecuali namanya saleh. Tapi ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi, artinya Uwais ini hidup satu zaman dengan Nabi, tapi dia tidak bertemu dengan Nabi, maka dia tidak dinamakan dengan sahabat, dia dinamakan dengan tabi'in. Sahabat terakhir itu hidup pada tahun 120 Hijriah. Artinya tahun 120 Hijriah, maka tidak ada lagi yang namanya sahabat di dunia. Semua mereka sudah meninggal. Dan kelebihan sahabat itu adalah mata mereka melihat manusia yang paling mulia, maka mereka disebut dengan sahabat Nabi. Orang yang paling banyak ibadahnya setelah sahabat banyak. Orang yang paling rajin beribadah, dekat dengan Allah banyak. Tapi kemuliaan mereka tidak akan pernah bisa menyaingi kemuliaan sahabat. Sahabat itu walau ibadahnya biasa-biasa, tapi mereka memiliki mata yang mulia, jasad yang mulia, fisik yang mulia. Karena fisik mereka bertemu dengan fisik manusia yang mulia. Mata mereka bisa memandang jasad yang mulia, jasad baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan sahabat Nabi. Dan di dunia tidak ada lagi sahabat Nabi setelah tahun 120 Hijriah. Tidak ada lagi yang namanya sahabat, semua mereka sudah meninggal. Dan kelebihan para sahabat itu adalah mereka yang dimuliakan oleh Allah untuk melihat Nabi secara langsung. Sehingga siapapun yang mengatakan dia melihat Nabi secara langsung, maka dia adalah sahabat Nabi. Karena orang-orang yang melihat Nabi secara langsung, dalam keadaan bangun, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan jelas, ini Nabi SAW, maka mereka adalah sahabat Nabi SAW. Mungkin tidak di zaman sekarang ada sahabat. Sekarang masih ada sahabat atau tidak? Zaman sahabat itu sebagaimana tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, sahabat itu terakhir umurnya 120 tahun, atau di tahun 120 maka tidak ada lagi yang namanya sahabat di dunia. Kemudian setelahnya ada namanya zaman tabi'in. Tabi'in itu artinya mereka yang melihat sahabat dan tidak melihat Nabi. Kemudian zaman setelahnya atba'ut tabi'in. Zaman tabi'in terakhir adalah tahun 180 Hijriah. Artinya setelah tahun ini tidak ada lagi yang namanya tabi'in. Yang ada adalah atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in ini terakhirnya adalah tahun 220, atau ada yang menyebutkan 240 Hijriah. Setelah tahun ini maka tidak ada lagi yang namanya atba'ut tabi'in. Dan zaman ini adalah zaman keemasan kaum muslimin. Karena Nabi SAW yang memberikan contoh dan pujian, maka mereka inilah yang disebut dengan generasi-generasi termulia, atau yang kita kenal dengan salafus saleh. Mereka-mereka yang telah mendahului kita, dan mereka orang-orang yang dipuji oleh Allah dan juga dipuji oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan kita lihat ulama-ulama mazhab semuanya ada di zaman ini. Imam Abu Hanifah yang lahir pada tahun 80 meninggal tahun 150 di zaman tabi'in. Imam Malik yang lahir pada tahun 93 meninggal tahun 179 zaman tabi'in dan zaman atba'ut tabi'in. Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 150 meninggal tahun 204 Hijriah di zaman tabi'in atba'ut tabi'in. Imam Ahmad yang lahir pada tahun 164 Hijriah meninggal pada tahun 241 Hijriah, maka akhir daripada zaman atba'ut tabi'in. Begitu juga dengan Imam Bukhari yang lahir pada tahun 164 Hijriah meninggal pada tahun 256 Hijriah, masih mendapatkan zaman atba'ut tabi'in. Maka Imam Bukhari itu adalah orang yang paling punya sanad tertinggi dan semua sanadnya betul, disebut dengan sulasiyat. Yang punya sulasiyat itu bukan hanya Bukhari, Imam Ibnu Majah juga punya sulasiyat. Sulasiyat itu artinya jarak dia dengan Nabi hanya 3 orang sahaja, maka disebut dengan sulasi. Sulasi itu diambil dari kata-kata salasa. Salasa artinya jarak dia dengan Nabi 3 orang. Semakin dekat jarak dengan Nabi, semakin tinggi derajat hadisnya. Dan Imam Bukhari yang punya, dan di dalam sahihnya ada 21 riwayat yang sulasiyat, agar kita tahu bahwa zaman ini zaman yang mulia, masih dekat jaraknya dengan Nabi. Dikala Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Nabi, jaraknya dengan Nabi hanya 3 orang sahaja. Karena biasanya cerita riwayat semakin panjang riwayatnya, semakin banyak perubahan. Misalnya kamu cerita ini dari mana? Dari fulan. Kamu dari mana? Dari fulan, dari fulan, dari fulan. Kalau sudah 5, maka perubahannya sudah 50%. Tapi semakin dekat kamu mendapatkan cerita dari mana? Dari fulan. Selesai, maka riwayatnya jelas. Karena semakin panjang periwayatannya, maka semakin lemah. Dan di antara salah satu bentuk hadis yang lemah adalah dilihat daripada sanadnya. Imam Bukhari punya yang paling mulia. Begitu juga Imam Muslim yang lahir pada tahun 204 Hijriah meninggal pada tahun 261 Hijriah. Mereka ini ulama-ulama yang masih menemukan ulama atau generasi-generasi yang dipuji oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satunya adalah ulama dari kalangan tabi'in, karena setiap generasi itu punya ulama. Para sahabat, siapa ulamanya? Siapa ulama para sahabat? Abdullah bin Abbas. Siapa lagi ulama para sahabat? Abdullah bin Umar. Siapa lagi ulama para sahabat? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa lagi ulama para sahabat? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi yang paling masyhur adalah Abdullah bin Abbas, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Siapa lagi ulama dari kalangan sahabat? Anas bin Malik, yang paling panjang umurnya, diberikan keberkahan dalam keluarganya, diberikan keberkahan dalam hartanya. Semua mereka disebut dengan ulama dari kalangan sahabat. Para sahabat tidak semuanya ulama, tapi mereka ada orang-orang yang mulia. Dan tidak semua mereka yang meriwayatkan hadis dari Nabi. Ada orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi satu. Abu Bakar saja sedikit meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia adalah orang yang paling dekat dengan Nabi, bukan tidak mau menyampaikan hadis Nabi. Makanya para ulama dari kalangan sahabat juga tidak banyak. Begitu juga para ulama dari kalangan tabi'in. Ada yang menyebutkan Abu Hanifah termasuk dari kalangan tabi'in. Dan ulamanya para ulama namanya Sa'id bin Musayyib, menantunya Abu Hurairah. Dia adalah ulama para ulama dari kalangan tabi'in. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada tajuk pembahasan yang kita jelaskan, masalah salat. Dikala zaman dia, Sa'id bin Musayyib, dikala dia sedang salat, maka tiba-tiba dia melihat ada orang yang salat. Ada yang menyebutkan dia salat setelah azan subuh, karena biasanya dikala kita masuk subuh, azan subuh, kemudian kita berada di masjid, salatnya berapa rakaat? Setelah subuh biasanya salat berapa rakaat? Setelah subuh, setelah azan subuh berapa rakaat salatnya? 2 rakaat. Kalau 4 boleh atau tidak? 4. Misalnya azan, nunggu iqamah, kita salat 4 rakaat, boleh atau tidak? Nah, boleh atau tidak? Susah menjawab ya? Boleh atau tidak? Abang mengatakan boleh, adik mengatakan tidak. Macam mana nih? Boleh ya? Kalau 6 rakaat boleh atau tidak? Setelah azan subuh. Berapa rakaat? Setelah azan subuh itu ikhwatul Islam, terutama bagi kita yang ada di dalam masjid, setelah azan subuh, salatnya hanya dinamakan dengan sunnah, salat sunnah fajar. Dan salat sunat fajar itu ada berapa rakaat? 2 saja, bukan 4, bukan 6, bukan 8. Kecuali kalau seandainya kita ingin melakukan salat sunat yang lain. Seperti misalnya biasanya yang kita lakukan adalah salat sunat tahiyat kalau kita masuk masjid dikala orang setelah
azan. Tapi kebanyakan kita yang ada di sini, di waktu subuh kita masuk masjid sebelum azan atau setelah azan? Sebelum azan. Berarti sebelum azan kita sudah salat atau belum? Sudah. Berarti setelah azan sisa daripada salat kita tinggal dua, salat sunat fajar namanya. Kemudian karena riwayatnya berbeda ya, ada yang mengatakan orang ini salat sunat fajar 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat. Kemudian ada yang menyebutkan orang ini salat setelah salat subuh 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat. Maka dipanggil oleh ulama ini, oleh Sa'id bin Musayyib, dipanggil, wahai fulan, apa yang kamu lakukan? Dia mengatakan aku salat. Kemudian Sa'id bin Musayyib memberikan teguran, tidak boleh. Apa kata orang ini? Ayu'azzibunillahu bisalati? Apakah mungkin Allah akan mengazab seorang hamba dikala mereka melakukan salat? Ada orang beribadah kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin atau tidak? Seolah-olah itu yang dia katakan kepada ulama ini. Maka apa jawaban Sa'id bin Musayyib? Iya, Allah tidak akan pernah mengazab hambanya dengan mereka salat, tapi Allah akan mengazab hambanya dikala mereka salah dalam salat, salah dalam waktunya, salah dalam rakaatnya, salah dalam tempatnya. Allah akan mengazab mereka dengan, bukan dengan salatnya, tapi dengan caranya, kata caranya, waktunya, jumlahnya. Misalnya ada orang yang salat subuhnya 3 rakaat, boleh atau tidak? Kemudian dia salat 3 rakaat. Kemudian kita katakan, kenapa engkau salat 3 rakaat? Maka dia mengatakan, apa salahnya saya salat 3 rakaat? Di mana salahnya? Apakah Allah akan mengazab orang yang salat? Sama jawabannya, tidak. Allah tidak akan, kamu mau salat subuh 3 rakaat, 5 rakaat, 100 rakaat, silahkan, tidak menjadi masalah. Allah tidak akan mengazab hambanya dengan salat, tapi Allah mengazab hambanya dengan mereka menyelisihi apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi perintahkan dua selesai, jangan banyak tanya. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, kita kiaskan dalam masalah yang lain. Orang salat setelah asar, kemudian kita tegur, kita larang, bukan berarti Allah mengazab, menghukum dia dengan salat, tidak, tapi waktunya salah. Sama dengan wanita yang tadi salat dikala dia haid, bukan berarti salatnya salah, tidak, tapi waktunya tidak pas. Begitu juga setelah subuh. Karena kadang-kadang ikhwatul Islam, banyak di antara kita yang Allah berikan semangat, apalagi dikala kita berada di daerah yang mulia, kita semangat beribadah, iya, tapi semangat dalam ibadah tidak cukup. Semangat beribadah, iya, tapi semangat itu harus dibarengi dengan ilmu dan hukum-hukum yang telah disebutkan oleh para ulama. Tidak cukup dengan semangat. Makanya dulu ikhwatul Islam, kita ceritakan Abdullah bin Amr bin As. Dia adalah seorang pemuda yang semangat sekali, semangat. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi, ini tentang ibadah puasa. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apa ibadah puasa yang diwajibkan? Nabi menyebutkan, bukan puasa wajib, tapi dia bertanya puasa sunat, Senin Kamis cukup? Kemudian sahabat ini kembali mengatakan, ya Rasulullah, Senin Kamis 2 kali seminggu, saya kuat lebih daripada itu. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu lebih kuat, maka tambah lagi 3 kali dalam 1 bulan, dikenal dengan Ayyamul Bid, puasa putih kalau bahasa kitanya. Karena di masa ini adalah masa di mana pemarah, istilahnya puncak kita marah, ada masalah, makanya dianjurkan kita berpuasa di masa-masa ini. Kemudian sahabat ini kembali mengatakan, aku masih kuat. Apa kata Nabi? Kalau kamu masih kuat, maka puasalah puasa Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Berarti kalau orang yang puasa Nabi Daud, gugur semua puasa sunnah. Senin Kamis gugur, puasa Ayyamul Bid gugur, karena dia puasa Daud itu 1 kali puasa, 1 hari tidak. Apa kata sahabat ini kepada Nabi? Ya Rasulullah, saya masih sanggup, masih kecil bagi saya itu istilahnya, saya masih sanggup lebih daripada itu. Apa kata Nabi? Tidak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Artinya kalau ada orang yang puasa 1 bulan 30 hari, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Puasa Ramadan. Kalau ada orang puasa 30 hari, dia puasa saja di bulan Muharram misalnya, 30 hari puasa, boleh atau tidak? Tidak boleh. Di bulan Safar dia puasa 30 hari, boleh atau tidak? Tidak boleh. Padahal dia berpuasa. Apakah Allah marah kepada dia karena dia puasa? Tidak. Tapi Allah marah kepada dia karena aturan puasa salah. Contoh misalnya, sekarang kita kiaskan ikhwatul Islam, agar semangat kita itu terarah, semangat kita itu tidak pergi kemana-mana. Di dalam kita beribadah, semangat kita jelas. Seperti misalnya, selalu contoh kita ulang baca Quran. Nabi SAW dikala ditanya oleh para sahabat, minimal dalam 1 bulan kita tamat 1 khatam 1 kali, 1 juzuk 1 hari, itu kadar minimal. Artinya usahakan ikhwatul Islam, kita bersama tentunya, kami, kita juga semuanya usahakan dalam 1 bulan 1 kali
khatam itu sudah kadar minimal. Kemudian sahabat mengatakan, sahabat ini orangnya semangat luar biasa ya, bekerja semangat, beribadah juga semangat. Dan mereka kalau masalah ibadah, mereka ingin berlomba-lomba. Itu adalah di antara sifatnya. Tidak ada ibadah yang diberikan motivasi oleh Nabi kecuali mereka akan yatasabaqun. Kemudian di ikhwatul Islam, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau 1 bulan khatam Quran itu masih terlalu ringan. Maka Nabi mengatakan, silakan kamu khatamkan Quran dalam 4 kali dalam 1 bulan, atau 1 kali dalam 7 hari. Silakan kamu khatamkan Al-Quran 1 kali dalam 7 hari. Artinya 7 kali 4 28, karena memang bulan itu 28 29 atau 30. Kemudian di ikhwatul Islam, setelahnya sahabat ini kembali mengatakan, ya Rasulullah, aku masih sanggup lebih daripada itu. Maka dia pun mengatakan, kalau kamu masih sanggup, maka khatamkan Al-Quran 1 kali dalam 3 hari. Maka orang ini kembali mengatakan, karena terlalu semangat, ya Rasulullah, aku masih sanggup. Maka Nabi mengatakan, tidak ada lagi yang lebih bagus daripada itu. Makanya boleh tidak kita mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam 1 hari? Boleh atau tidak? Boleh kalau di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan? Di luar Ramadan? Nabi mengatakan tidak boleh, kita mengatakan boleh. Mana yang betul? Mana yang betul? Paham? Nabi mengatakan 3 kali, 3 hari. Kita mengatakan boleh 1 kali dalam 1 hari. Mana yang betul? Susah jawabannya ya. Yang mengatakan susah jawabannya, berselawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah betul Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin Nabi salah. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Berarti 1 kali khatam 1 kali, itu kita hanya sanggup melakukan 1 kali. Bulan depan kita tidak akan buka Quran lagi. Jadi bukan masalah banyaknya, tapi masalah konsisten. Siapa di antara kita yang sanggup 1 hari 1 khatam? Siapa? Itu pun 1 kali 1 tahun. Nabi tidak ingin kita beribadah 1 kali 1 tahun. Tak. Nabi kita ingin beribadah setiap hari walau sedikit. Maka muncul keadaan yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall. Pahala ibadah yang paling Allah cintai, ibadah yang sedikit tapi berkesinambungan, berketerusan. Lebih bagus kita mengkhatamkan Al-Quran 1 kali 1 bulan, tapi setiap hari kita baca Quran sampai juzuk, daripada kita baca Quran 1 kali khatam 1 kali 1 hari, tapi hanya 1 kali 1 tahun. Karena yang diinginkan adalah bagaimana kita selalu beribadah, bukan semangat jadi-jadian. Karena kita ini ikhwatul Islam, semangatnya jadi-jadian, kadang semangat, kadang tidak. Dan itulah yang namanya manusia. Manusia itu sifatnya, kalau kita tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat manusia. Yang pertama, sifat kita itu zalum, bukan zalim, zalum. Zalim itu jahatnya lebih banyak, zalum namanya. Dan kita paling jahat kepada diri sendiri. Terlalu banyak hak Allah yang tidak kita tunaikan, maka disebut dengan zalum. Jahul, apa arti jahul? Terlalu melalaikan, terlalu banyak lalainya. Bukan lalai, berbeda antara lalai dengan banyak lalai. Kafur, terlalu banyak ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat manusia. Dan Allah tahu apa sifat kita. Makanya Allah tidak pernah membebankan agama kita, bukan agama rahbani. Agama rahbani itu adalah mereka yang mengekang dirinya di dalam masjid, kemudian mereka berpuasa, mereka baca Quran, mereka tidak keluar. Bukan itu agama Islam. Umar dikala melihat orang yang seperti itu, dia mengatakan, fa inna as-samaa'a la tumtir zahaban wala fiddah. Marah kepada orang seperti ini. Pergi keluar dari masjid, kerja, cari penghidupan, karena langit tidak pernah hujan dengan emas dan perak. Artinya agama kita tidak pernah menyiksa. Tidak. Agama yang menyiksa disebut dengan rahbaniyah. Itu disebutkan oleh Allah di akhir surah Al-Hadid. Wa rahbaniyah ibtada'uha, yang mereka buat-buat, tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Maka kita selalu menceritakan ikhwatul Islam, 3 orang yang datang kepada Nabi SAW, mereka bertanya akan ibadah yang dilakukan Nabi. Yang pertama, ketika mereka bertanya tentang ibadah Nabi, mereka menganggap ibadah Nabi itu masih biasa-biasa. Mereka ingin yang luar biasa. Kemudian yang pertama mengatakan, karena Aisyah mengatakan ibadah Nabi, Nabi puasa, kadang Nabi berbuka, artinya Nabi tidak sepanjang masa berpuasa. Orang yang ini mengatakan, kalau saya bisa berpuasa sepanjang masa, apakah Nabi suka kepada orang yang berpuasa setiap hari? Tidak, Nabi tidak suka. Kemudian yang satu mengatakan,
Dikala mendengarkan bahwa Nabi itu di malam hari Nabi tidur, kemudian di akhir malam Nabi bangun salat malam. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Yang ini mengatakan saya sanggup bangun dari Isya sampai subuh saya ibadah. Apakah Nabi suka ada orang yang salat malam dari Isya sampai subuh? Nabi tidak suka. Kecuali di bulan-bulan tertentu, bulan Ramadan itu lain cerita. Yang lain mengatakan dia melihat Nabi berkeluarga, banyak istrinya. Saya tidak menikah karena pernikahan akan menghalang saya beribadah. Apakah Nabi suka? Tidak, Nabi tidak suka. Apa kata Nabi? Adapun saya berpuasa dan saya juga berbuka. Adapun saya tidur dan saya juga salat malam. Adapun saya berkeluarga, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka akan konsep ini, maka bukan bagian daripada kami. Artinya Allah tidak menghukum dia dengan ibadah, tidak, tapi salah dalam beribadah. Karena agama kita bukan agama yang menyiksa. Jadi kita tidak bangga dengan orang yang khatam Al-Quran satu hari itu 5 kali. Kita tidak bangga, karena itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Kita tidak bangga dengan orang yang salat satu hari 1000 rakaat, tidak, karena itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Tapi kita bangga orang yang baca Quran setiap hari walau 1 juzuk, tapi sampai dia meninggal. Kita bangga dengan orang walau dia salat malam hanya 11 rakaat, tapi setiap malam dia tidak pernah meninggalkan. Itu yang dibanggakan oleh Nabi SAW. Karena kalau kita baca Quran 1 kali, 1 hari khatam 5 kali, kita hanya kuat 1 minggu. Setelahnya kita akan, makanya ada istilah yang namanya trauma syariat. Ada namanya istilah trauma syariat. Trauma syariat itu apa maknanya? Trauma dengan syariat agama. Trauma, tidak lagi mau beribadah. Dan di antara salah satu penyebabnya karena mereka salah. Agama Islam itu apa kata Nabi SAW? Ahabbud dini ila Allah al-hanifiyatus samhah. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus dan agama yang mudah. Dan tidak ada kemudahan kecuali dalam agama Islam. Tapi ingat, bukan berarti kita bermudah-mudah. Makanya agama Islam diberikan oleh Allah, kaum muslimin diberikan bonus oleh Allah. Kita selalu memberikan analogi ikhwatul Islam. Analogi ini dari Nabi. Nabi menyebutkan orang Yahudi ibarat orang yang bekerja dari pagi sampai siang. Artinya ibadah mereka, umur mereka, kesusahan yang mereka rasakan lama. Dari pagi sampai siang. Setelah subuh sampai zuhur, itu waktunya lama sekali. Anggaplah subuh selesai jam 5 atau jam 6 sampai jam 12.30, lama. Kemudian setelah selesai mereka bekerja, beribadah, waktu yang lama, penat, lelah, Allah berikan kepada mereka 1 qiraat. Datang umat berikutnya, umat Nasara. Mereka beribadah dari siang sampai asar. Waktu ini adalah waktu panas, cuaca tidak bagus, kita bekerja juga sulit. Waktu istirahat, tapi mereka bekerja di sana. Tapi lebih tidak panjang dibandingkan dengan orang sebelumnya, tapi lumayan panjang. Kemudian setelah mereka bekerja di waktu yang semestinya istirahat, di panas yang terik, kemudian Allah pun memberikan kepada mereka 1 qiraat. Tiba-tiba datang umat terakhir. Mereka hanya bekerja, beribadah dari asar sampai maghrib. Waktu di mana semua kita bangun. Waktu di mana keindahan ada, karena hampir pergantian matahari tidak panas, waktunya singkat. Kemudian ada orang yang beribadah di sana, Allah berikan kepada mereka 2 qiraat. Sudah waktunya singkat, momennya tepat, pahalanya sedikit, pekerjaannya sedikit, pahalanya berlipat. Marah orang yang pertama dan orang yang kedua. Orang Yahudi datang mengomen kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami yang beribadah dengan waktu yang lama, bekerja dengan dalam keadaan sulit, Engkau berikan kepada kami 1 qiraat. Mereka yang datang terakhir sedikit, mudah, tapi Engkau berikan 2 qiraat. Begitu juga ucapan orang Nasara, kami yang beribadah sulit, waktu yang panas, Engkau berikan kepada kami 1 qiraat. Tiba-tiba datang orang terakhir, mudah, waktu singkat, Engkau berikan kepada mereka 2 qiraat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang Yahudi dan orang Nasara? Hal azlimukum, apakah aku pernah zalim kepada kalian? Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Allah berikan orang Yahudi 1 qiraat, terserah Allah, itu bukan urusan kita. Bahkan kalau Allah berikan setengah qiraat juga tidak menjadi masalah. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Karena kita tidak akan sanggup beribadah kecuali karena Allah itu sendiri. Siapa di antara kita yang sanggup mengangkat tangan kecuali pertolongan Allah, yang membuat kita datang bergerak ke Masjid Nabawi? Di sini contoh ikhwatul Islam. Di sini kita perhatikan, banyak dikala orang azan, banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak sholat, padahal mereka hanya tinggalnya di pelataran, dekat dengan pelataran, tapi mereka tidak sanggup melangkahkan kaki masuk ke dalam Masjid Nabawi.
Agar kita tahu ibadah yang kita lakukan ini adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita beribadah bukan orang lain, bukan diri kita, Allah. Kita salat, Allah yang membuat kita mudah salat. Kita baca Quran, banyak di antara kaum muslimin yang datang ke Masjid Nabawi, tapi siapa di antara mereka yang sanggup mengangkat mushaf kemudian mereka baca sedikit? Agar kita tahu ibadah kita ini Allah yang memudahkan kita untuk beribadah, bukan karena diri kita. Maka jangan pernah bangga dengan ibadah. Dan di antara salah satu yang menyebabkan kita gugur ibadahnya, tidak dinilai pahala, karena kita sudah mulai bangga dengan ibadah yang kita lakukan. Padahal yang membuat kita mudah beribadah adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang Yahudi diberikan satu irat, itu urusan Allah, karena yang membuat mereka sanggup beribadah juga Allah. Orang Nasara begitu juga. Makanya Allah mengatakan, hal azlimukum, apakah aku zalim kepada kalian? Maka orang Yahudi dan Nasara mengatakan tidak. Kemudian apa kata Allah? Dzalika fadli utihi man asya. Itu adalah kasih sayangku yang aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Dan Allah mengkehendaki kita sebagai umat baginda Muhammad bin Abdullah. Umur kita singkat, ibadah kita tidak banyak, tapi tidak ada di antara kita yang beribadah kecuali dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan masalah yang terbanyak, tapi yang terbaik. Bukan masalah terbanyak, dan kita tahu semua keedahnya. Apa gunanya jumlah banyak kalau tidak terbaik? Dalam urusan dunia kita juga demikian. Makanya kita contoh seorang guru di sekolah misalnya. Ada sekolah kita yang satu sekolah A, satu sekolah B. Yang satu muridnya banyak, tapi kualitasnya tidak ada. Yang satu muridnya sedikit, karena biasa seperti itu, semakin sedikit semakin berkualitas. Yang satu sedikit sekolahnya dan berkualitas terbaik. Kita kira-kira memilih yang sekolah banyak atau yang baik? Mana yang kita suka, yang banyak atau yang berkualitas? Kalau saya yang banyak dan berkualitas. Jumlahnya banyak dan juga berkualitas. Tapi mungkin atau tidak? Mungkin, tapi jarang. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Iya, ada sebagian mereka yang diberikan kekuatan beribadah, tapi tidak banyak. Makanya di antara salah satu tujuan agama, Allah tidak ingin mengekang dan mengazab kita hanya salat selalu di dalam masjid. Tidak. Bukan itu agama. Bahkan itu adalah rahbaniyah namanya, mengekang diri yang tidak diizinkan dalam agama Allah. Makanya orang tadi, dan bahkan tiga orang ini Pak Islam, yang satu mengatakan saya akan puasa setiap hari. Nabi tidak suka kepadanya. Yang satu mengatakan saya akan sholat malam. Nabi tidak suka kepadanya. Yang satu, saya tidak akan menikah, saya tidak mau menikah karena saya ingin beribadah, fokus beribadah. Nabi tidak suka kepadanya. Karena agama Islam bukan agama menganiaya, tapi agama Islam adalah agama ubudiyah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah yang perintahkan, Allah yang melarang. Artinya kita hanya menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwatul Islam, kita lanjutkan pembahasan tentang masalah salatun fi masjid hada. Salat di dalam Masjid Nabawi, sebagaimana tadi yang kita jelaskan, salatun fi masjid hada. Orang yang salat itu artinya dianjurkan memperbanyak selama waktunya tidak dilarang. Berarti waktu yang tidak dilarang kita cari. Waktu duha, perbanyaklah salat di sana. Waktu malam hari, mungkin kita bangun jam 2, kita pergi ke masjid, maka salatlah perbanyak di sana. Kecuali di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, maka dianjurkan kita melakukan ibadah lain dari yang lain. Baca Quran lain, salat lain, puasa lain. Itu hanya satu kali dalam 1 tahun sahaja. Ada momen yang diizinkan dalam agama, tapi 11 bulannya tidak demikian keadaannya. Tapi ikhwatul Islam, fi masjidi hada, fi masjidi, Nabi menyebutkan salatun fi masjidi, orang yang salat di dalam masjidku. Kemarin pembahasan kita adalah Masjid Nabawi. Makanya kita ulang, Masjid Nabawi adalah masjid yang dibangun oleh Nabi SAW dan juga bersama para sahabatnya. Kemudian yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah Nabi Muhammad. Yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah Nabi, yaitu dikala terjadi perang Hudaybiyah, yang tadinya 35 kali 30 menjadi 50 kali 50. Artinya ikhwatul Islam, agar siapapun yang datang setelahnya, dikala mereka melakukan perluasan Masjid Nabawi,
maka semuanya termasuk dan terhitung bagian daripada Masjid Nabawi. Berarti tempat duduk kita ini bagian Masjid Nabawi atau bukan? Iya. Masuk Masjid Nabawi atau bukan? Termasuk. Kenapa? Padahal ini bukan dibangun oleh Nabi. Tanahnya juga tidak sampai di sini. Yang dibangun oleh Nabi hanya 35 kali 30. Maksimalnya 50 kali 50. Kalau di sini sudah berapa ratus jaraknya dari Masjid Nabawi. Nah, tempat kita ini masuk Masjid Nabawi atau tidak? Masuk. Seolah-olah Nabi memberikan muqaddimah kepada siapapun yang datang. Karena yang pertama kali melakukan perluasan adalah Nabi. Kemudian siapapun yang ingin melakukan perluasan, seolah-olah Nabi mengatakan silahkan, karena aku yang pertama kali melakukannya. Artinya Masjid Nabawi kalau diperluas seluas-luasnya, maka semuanya akan disebut dengan Masjid Nabawi. Hanya saja para ulama itu mereka berbeda, ikhwatul Islam. Yang Masjid Nabawi itu apakah masjid? Karena masjid itu apa yang disebut dengan masjid? Dari sini masalahnya. Masjid itu apa? Masjid itu apakah yang punya bangunan atau yang tidak punya bangunan? Apa yang disebut dengan masjid? Yang punya bangunan atau yang tidak punya bangunan? Apa itu masjid? Kalau yang mengatakan masjid itu hanya yang punya bangunan, berarti masjid itu hanya bagian dalam, karena di luar tidak ada bangunannya, tidak ada dindingnya. Kalau yang mengatakan masjid itu hanya yang ada bangunannya, ada ininya, maka yang masjid itu hanya bagian dalam saja. Berarti yang luar bukan bagian Masjid Nabawi. Setuju? Setuju atau tidak? Yang tidak setuju juga tidak menjadi masalah. Yang tidak setuju mengatakan, Ustaz, berarti yang luar juga disebut dengan Masjid Nabawi, karena itu adalah bagian perluasan. Setuju? Kalau di sini setuju? Berarti yang luar termasuk bagian Masjid Nabawi. Tidak menjadi masalah, ikhwatul Islam. Kita mau mengatakan yang dalam masuk Masjid Nabawi, yang luar juga masuk Masjid Nabawi, juga tidak menjadi masalah. Tapi yang penting adalah kita harus mengetahui aturan-aturannya. Berarti kalau kita menganggap yang dalam saja Masjid Nabawi, di luar tidak Masjid Nabawi, berarti bebas kita melakukan aktivitas di luar. Kita masuk ke sana tidak sholat tahiyat juga tidak menjadi masalah. Kita masuk ke sana misalnya sambil bermain-main juga tidak menjadi masalah, karena itu bukan bagian daripada masjid. Ada wanita yang berhalangan kemudian mereka santai duduk nongkrong di sana juga tidak menjadi masalah, karena bukan bagian daripada masjid. Ada anak-anak yang mereka bermain santai makan-makan juga tidak menjadi masalah, karena itu bukan bagian daripada masjid. Tapi kalau seandainya kita mengatakan itu adalah bagian masjid, berarti harus kita jaga. Berarti masuknya tidak boleh kita ke pelataran Masjid Nabawi kecuali kita sholat tahiyat dulu. Nah, selama ini dikala kita berada di pelataran Masjid Nabawi, sholat tahiyat atau tidak? Sholat tahiyat atau tidak? Yang sholat berarti dia menganggap itu bagian masjid. Yang tidak sholat berarti dia menganggap itu bukan bagian daripada masjid. Itu saja perbedaannya. Dikala kita masuk ke masjid, kita mendahulukan kaki kanan. Di mana kita dahulukan? Di pelataran atau di masjid, di pintu masjid ini? Yang mendahulukan kaki kanan masuk di pintu ini berarti mereka mengatakan yang masjid itu bagian dalam, yang luar tidak. Dikala kita baca doa, apa doa masuk masjid? Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Atau kalau mereka yang langsung membaca Allahumma aftahli abwaaba rahmatik juga tidak menjadi masalah. Tapi mereka yang mengawali dengan basmalah juga tidak menjadi masalah. Kemudian mereka yang membaca setelahnya sholawat kepada Nabi juga tidak menjadi masalah. Nah, masalahnya kalimat ini di mana kita baca? Di pintu sini atau di pagar luar sana? Pagar luar. Berarti yang membaca ini di pagar luar, mereka mengatakan bahwa luar bagian masjid. Tapi yang membacanya di pintu sini, berarti mereka menganggap bahwa yang masjid hanya bagian. Terserah kepada kita. Jadi itu dikembalikan kepada diri kita sendiri. Kita menganggap yang bagian dalam masjid atau yang luar masjid juga tidak menjadi masalah. Yang penting jaga konsekuensinya. Kita juga tidak akan mempermasalahkan masalah ini, ikhwatul Islam. Ini ada perbedaan, dan perbedaan itu biasa. Tapi yang terpenting adalah menjaga konsekuensinya. Contoh misalnya sama, ikhwatul Islam. Kalau seandainya contoh, ini begitulah kita memahami masalah-masalah khilaf di antara para ulama. Kalau kita mengambil satu pendapat, silahkan, tidak menjadi masalah. Tapi jaga konsekuensinya. Kalau kita mengambil pendapat yang kedua, juga tidak menjadi masalah. Contoh misalnya, kalau di antara kita berpendapat, contoh misalnya, kalau seandainya ada laki-laki dan perempuan yang bersentuhan, apakah huduknya batal atau tidak? Batal atau tidak? Nah, yang bersentuhan laki-laki dan perempuan, batal huduknya atau tidak?
Batal atau tidak? Yang bermadhab Syafi'i pasti mengatakan batal. Dan semua kita mengatakan batal. Karena kita bermadhab yang sama. Ada di antara kita yang bermadhab Maliki di sini? Ada? Hambali ada? Hanafi ada? Yang mengatakan tidak batal berarti mazhabnya lain. Tidak menjadi masalah ikhwatul Islam. Yang mengatakan batal silakan, yang mengatakan tidak batal juga tidak menjadi masalah. Tapi tanggung jawab itu sahaja. Nanti di kala tawaf maka jaga, jangan pegang-pegangan. Selesai. Jadi kita tidak mempermasalahkan yang satu batal, yang satu tidak batal. Tidak menjadi masalah. Yang masalahnya kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita yakini. Selama itu di dalam ranah perbedaan yang dibolehkan dalam syariat, tidak menjadi masalah. Begitu kita memahami ikhwatul Islam. Jadi kita tidak menjadi masalah, tidak ada masalah di sana. Kita kiaskan kepada masalah-masalah yang lainnya. Ustaz, batal Ustaz, tidak menjadi masalah. Yang batal, yang mengatakan batal tidak menjadi masalah. Tapi jaga-jaga di kala dia tawaf, itu saja. Yang mengatakan Ustaz tidak batal, silahkan gandeng istrinya, juga tidak menjadi masalah. Ustaz memegang itu bukan hanya sekedar pegang, harus ada, misalnya ada syahwatnya, dan silahkan, tidak menjadi masalah, silahkan. Tapi tanggung jawab itu saja. Sama dengan Masjid Nabawi. Yang mengatakan bagian luar Masjid Nabawi, silahkan. Tapi tanggung jawab berarti nanti setiap masuk baca doa. Jangan dijadikan tempat main-main. Kemudian nanti masuk langkah dengan kaki kanan. Kemudian kalau ada keluarganya yang berhalangan, jangan tinggal lama di dalamnya kecuali sekedar lewat. Itu tanggung jawab namanya. Kalau kita mengatakan yang luar bagian Masjid Nabawi. Terlepas daripada perbedaan itu ikhwatul Islam, tapi yang terpenting dari itu semua adalah kaedah yang disebutkan oleh para ulama, al-khuruju minal khilafi aula. Orang yang keluar dari perbedaan para ulama itulah yang terbaik. Apa maksudnya? Dikala kita mengatakan bahwa bagian dalam ini Masjid Nabawi, kita sepakat atau tidak? Semuanya sepakat bahwa ini adalah bagian Masjid Nabawi. Kalau di luar, para ulama sepakat atau tidak? Tidak, kita juga tidak sepakat. Tidak menjadi masalah. Nah, biasanya kita mencari yang disepakati atau yang tidak disepakati. Ini kembali kepada kita. Sekarang tadi kita telah menjabarkan perkataan para ulama, selesai. Sekarang kembali kepada diri kita sendiri. Kita biasanya mencari yang misalnya kita ingin melamar. Kemudian ada beberapa calon. Yang satu direkomendasikan oleh semuanya, 90% semua orang merekom. Yang dua berbeda sedikit, yang mengatakan boleh, yang lain tidak boleh. Kira-kira kita pilih yang mana? Yang orang rekom semuanya. Kita maju ke sini, bukan maju ke sini. Itu dalam masalah diri kita, masalah dunia kita. Kita ingin bikin rumah, kita cari tukangnya. Yang satu mengatakan tukang itu baik, yang satu mengatakan tukang itu kadang baik, kadang adalah sesuatu. Mana yang kita cari? Itu dalam masalah dunia. Begitu juga dalam masalah agama, carilah yang terbaik di antara yang baik. Di dalam semuanya sepakat kalau ini adalah bagian masjid. Di luar tidak sepakat, tidak menjadi masalah. Walau kita mengatakan itu bagian masjid, tapi kita tidak akan tenang kecuali dikala kita berada di dalam. Artinya salatlah di bagian, agar kita tidak masuk di dalam ranah perbedaan para ulama. Zona aman namanya dalam ibadah. Paham sampai di sini? Jelas? Betul jelas nih? Karena sudah jelas, kita tutup dulu sampai di sini ya. Esok insya Allah akan kita sambung lagi. Artinya ikhwatul Islam, kita tidak pernah menyalahkan ini dan itu, tapi kita akan mencari yang terbaik di antara yang baik. Kita ingin menjadi aman beribadah dikala kita berada di sini, apalagi dikala kita berada di saf pertama, apalagi dikala kita berada di Raudhah. Itu sudah pasti masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita akan tenang beribadah di dalamnya. Tapi kalau kita salat di luar, maka banyak ya, baru assalamualaikum yang ke kanan, belum selesai assalamualaikum yang kedua, kita sudah sampai di hotel karena antrian makan. Contoh, itu contoh, dan itu kita rasakan yang demikian. Kita tidak tenang, terburu-buru. Maka carilah yang tenang dalam beribadah, karena kita tidak tahu berapa hari kita di sini, ada kesempatan atau tidak, kita tidak pernah tahu. Maksimalkanlah waktu yang ada, dan semoga waktu kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada di antara kita yang keluar dari kota Madinah kecuali semua dosanya diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, kejahilan, ketidaktahuan,
Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang tidak bagus. Kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, dosa saudara-saudari kita, dosa keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, dan semoga Allah ampunkan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesehatan dan kesembuhan kepada mereka. Kalau ada di antara kita yang dilanda masalah, semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran dan penyelesaian dalam setiap masalahnya. Kalau ada di antara saudara kita yang meninggal, semoga Allah ampunkan dosanya, dilapangkan perkuburannya. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Dijadikan umrah yang mereka lakukan adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan setiap urusannya, kembali berkumpul dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah selalu memberi kita kesempatan untuk menjadi tamunya. Semoga Allah berikan keberkahan dalam harta kita, anak kita, keturunan kita, dan usaha kita. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita dalam setiap amal ibadah. Allah berikan kepada kita istiqamah dalam beribadah, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah mudahkan langkah kita semuanya masuk ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.